Pernyataan sikap kami komunitas travel se-Kabupaten Manggarai dengan ini menyatakan sikap bahwa kami siap mendukung paket 01 pada pilkada, pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2021. Demikian pernyataan sikap kami dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk HMB Travel. Kalau ada yang mengatakan bahwa bupati gagal atau pemerintahan ini gagal dalam pelaksanaan kepemimpinannya selama 5 tahun, gagalnya dalam hal apa? Berarti mereka ini tidak mengetahui hasil kerja dari beliau. Hasil kerjanya apa? Kalau mereka tahu, tentunya, atau kalau mereka belajar, tentunya mereka bisa tahu. Kalau mau ingin tahu hasil kerja dari kepemimpinan paket Deno Madu, cek ya, semua itu ada terdata atau terdaftar di Badan Pusat Statistik. Wah, Agus, suara Agus. Kemudian Pak Ardi, Ketua KMB Travel for Them, Sario dan teman-teman semua. Kemudian adik-adik dari relawan DM baju biru ini. Sekarang mereka identitasnya semakin jelas ini. Kalau baju biru itu pasti relawan DM. Rekan-rekan aku atau Maharangan, Segedi, terus Erogi, Sangita Mata Maharangan mereka. Pertama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat dan rahmat yang kita alami, termasuk pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di sini. Kita semua yakini bahwa itu semua karena penanggalan Tuhan. Kemudian kita bersyukur secara khusus karena pada sore hari ini ada satu komunitas ya, yang karena profesinya mereka bisa mengelompokkan diri sebagai satu kelompok yang khusus ya, karena memang mereka ini dilihat dari sisi pekerjaannya memang berbeda dengan yang lain-lain. Kalau petani ya banyak ini petani ini, jadi ada petani sawah, ladang, ada petani juga yang di laut dan seterusnya. Tapi kalau yang teman-teman ini semua mereka pekerjaannya satu, yaitu sebagai Duat Lugula Belemane Onea Travel. Oleh karena itu saya hari ini tentu sangat senang dan Pak Victor karena dukungan terhadap saya dan Pak Victor ini dari waktu ke waktu semakin meluas dengan melibatkan begitu banyak komunitas. Jadi dari komunitas ibu-ibu namanya KIPAS, komunitas ibu-ibu pemilih cerdas. Dari mereka itu kita kukuhkan di Karot pada tanggal 31 Agustus. Jumlahnya 800, sekarang ini jumlahnya sudah hampir 4.000. Saya kira ini satu kebangkitan baru dalam perpolitikan Manggarai. Sepanjang yang saya tahu memang dalam perpolitikan di Manggarai maupun di Nusa Tenggara Timur, kayaknya belum pernah ada pelibatan ibu-ibu dengan skala yang sangat luas seperti itu.
Terus hari ini kita lagi menyaksikan satu komunitas lagi yang komunitas KMB Travel for DM. Ini juga menunjukkan bahwa Deno Madur itu diyakini dan dipercayai untuk bisa mengomandoi menggerai 5 tahun ke depan. Oleh karena itu pada kesempatan ini ada kurang lebih 2 atau 3 hal yang saya mau sampaikan. Pertama begini, menjadi pertanyaan kita semua, apa sebenarnya yang menjadi dasar sehingga kemudian komunitas-komunitas ini, komunitas ibu-ibu, komunitas pemuda, lalu kemudian komunitas KMB Travel for DM ini, apa sebenarnya yang kemudian membuat mereka trust atau ada kepercayaan terhadap Deno Madur? Karena itu pertanyaannya. Kami sangat simpati. Nah, itu. Percaya terhadap Deno Madur ini sebenarnya, atau trust terhadap kami ini sebenarnya karena tentu sebelum-sebelumnya kami ini hadir di Manggarai, berada di tengah masyarakat, kemudian kerja, dan dari kerja-kerja itulah kemudian melahirkan apa yang disebut dengan trust. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam kaitan dengan pilkada tahun 2020 ini, tentu ada 2 paket, ya. Dari saya dengan sebelah, saya dan Pak Victor kemudian dengan sebelah. Yang sebelah itu tentu dia berusaha untuk memperoleh trust, bukan? Sedangkan saya dan Pak Victor itu sudah ada trust, sudah ada kepercayaan. Dalam konteks sebagai bupati dan wakil, saya ini 10 tahun jadi wakil. Kemudian 5 tahun saya menjabat sebagai bupati. Selama saya jadi wakil dan sebagai bupati, tentu menurut ada Manggarai Kota, jenis oleh sekali. Tua masih buka, kecil masih berki. Saya tidak tahu teman-teman travel ini, saudara travel ini, apa kira-kira yang mereka alami selama mereka melaksanakan tugas 1, 2 atau travel. Tapi masing-masing orang ini dia tentu punya pengalaman yang beda-beda, di mana dari pengalaman itu melahirkan satu trust kepada Deno Madur. Orang yang tinggal di Cibal misalnya, katakan saja dia tinggal di daerah di dalam wilayah Gambisi. Saya kira kalau tanya mereka, apa yang kemudian membuat mereka yakin dan percaya terhadap Deno Madur bisa memimpin wilayah kita? Saya kira mereka bisa menjawab macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa sekitar 1 tahun lalu belum ada listrik di Gamesi. Sekarang ini sudah ada listrik. Oleh karena itu menghadirkan listrik di Gamesi itu kemudian menghasilkan satu trust kepada saya dan Pak Victor. Bisa juga ada yang mengatakan bahwa belum ada sekolah SMP 3-4 tahun lalu. Sekarang sudah ada SMP di sini. Sehingga anak kami ini yang dulunya sekolah harus pergi di Padang, pergi dulu yang sekarang ini sekolah di depan mata. Artinya menghadirkan sekolah di sana itu kemudian melahirkan trust, melahirkan kepercayaan terhadap paket Deno Madur. Dan saya kira dari pengalaman perjalanan keliling saya dan Pak Victor, memang ungkapan-ungkapan itulah kemudian yang selalu muncul. Dari pernyataan-pernyataan baik yang kita ketemu di acara-acara sosialisasi kampanye seperti ini, maupun di dalam pertemuan-pertemuan waktu kita masih bekerja atau pada saat sebelum cuti. Lalu kemudian tadi sampaikan oleh Pak Frans juga. Apa yang disampaikan oleh Pak Frans ini sebenarnya bahasa dari satu orang tua di kampung, di ruang sana. Apa dia mengatakan? Bahwa kami tidak tahu politik dan mulai dari politik bertahan. Kami tengok, kami belum ada politik, nana ada politik. Jadi trust atau kepercayaan mereka terhadap Deno Madur itu sebenarnya dari kerja-kerja yang kita sudah buat. Itu saja intinya. Sehingga demikian hadirnya begitu banyak komunitas yang mendukung Deno Madur sebenarnya itu diyakini didasarkan kepada masing-masing punya pengalaman. Walaupun pengalaman itu lebih kecil, sedikit.
Tapi pengalaman sedikit itu memberikan kesan kepada setiap pribadi untuk kemudian dia yakini bahwa Dino Madur adalah calon pemimpin yang bisa mengurus negara ini. Lalu kemudian pada saat kampanye ini lalu kita juga cerita lah. Kita bercerita bahwa kita sudah buat ini, kita sudah buat itu, ada prestasi ini, ada prestasi ini. Cerita-cerita tentang prestasi ini sebenarnya itu juga bagian dari upaya untuk kemudian lebih mempertebal lagi keyakinan dan trust mereka terhadap Dino Madur. Mari kita lihat hasil survei. Hasil survei. Di mana-mana saya sampaikan. Saya tadi malam di Lenteng. Saya bilang mereka di Lenteng, desa Bangkalisi. Saya bilang sama mereka yang pilih Dino Madur di sini tahun 2015 hanya 116 suara. Yang tidak pilih Dino Madur itu 246. Pertanyaannya, kenapa 116 menang, 246 kalah? Ya toh? Mestinya kan logikanya terbalik. Yang 246 itu mestinya menang kan? Tapi kalah. Yang menang malah 119. Mereka juga bingung. Kenapa ya? Begitu ya. Sebelum mari kita jawab sama-sama nih pertanyaan. Sebenarnya bisa saja saya bilang, saya cepat-cepat saja berikan kesimpulan karena kamu salah pilih. Salah pertimbangan memilih. Ya. Setiap kita memilih sesuatu itu pasti ada pertimbangannya. Masa nih? Ini mau saya tokoh di teori baju. Ada pertimbangan, saya suka warna biru. Ada yang suka warna merah. Ada yang suka warna kuning. Warna menjadi pertimbangan. Kan gitu. Mungkin ada juga yang memilih baju itu karena ukurannya pas. Bisa juga memilih baju karena merek. Bisa juga memilih baju karena motif. Kan gitu. Jadi setiap pilihan itu ada pertimbangannya. Memilih bupati pun ada pertimbangannya. Dan pertimbangan-pertimbangan itu terekam dari hasil survei. Jadi sekarang ini ada survei ini, sudah berlangsung di survei. Saya dapat hasilnya tadi malam dan tidak ada alasan, tidak ada kekhawatiran Dino Madur kalah. Karena begini Bapak Ibu, politik ini persepsi ya. Sebenarnya politik ini urusan persepsi. Persepsi itu begini, sesuatu yang mempengaruhi pikiran orang dari apa yang dilihat sepintas. Ya baca Facebook, nonton di Facebook kok, dilihat Facebook, wih, ini pertemuan di Budi ini 18 teror. Ya tuh, wih mantap ini lah Budi. Baru tulis lagi di bawahnya, basisnya Dino Madur, kampungnya Kamilus Deno, habis dibongkar. Tulis di bawah Facebook, habis dibongkar. Lalu itu beredar. Nonton, baca, dan puli lalu diurun ketiga dibongkar habis tuh. Padahal saya tanya ke Budi, saya kan tahu itu orang-orang di sana itu. Saya ini hari-hari bersama mereka, saya mencintai mereka. Bukan hubungan dagang. Kalau hubungan dagang itu tergantung harga. Kalau harga naik, vanili, maka kemudian rakyat suka. Tapi harga vanili turun, rakyat tidak suka. Itu gimana? Jadi saya tahu hubungan saya dengan mereka di sana. Saya di Budi, di Kaum, di Rakas, Loko, apa saya tanya. Setelah itu 18 teror di sana itu. Tetapi Bapak Ibu, karena itu sepintas ya. Dari yang nonton sepintas itu melahirkan apa yang disebut dengan persepsi. Persepsi itu adalah satu kesan yang ada pada setiap orang karena melihat sepintas. Itu persepsi namanya. Oh, habis dibongkar ini. Boleh ragu sudah dia, boleh. Wah, soal kata bongkar soal. Gitu Be. Lalu saya tanya mereka di sana. Pada saat saya menanyakan mereka, itu artinya saya memperbaiki persepsi saya. Sehingga saya mendapatkan satu pemahaman tentang politik yang benar. Saya lakuin, kita. Tapi saya ikut pertemuan itu ya. Itu balai Islamnya sang Surya. Ada 20 cewek Budi. Lame Toake tidak sampai 6. Lame Belugi sama juga tidak sampai 6. Berakas 0 tenang atau mau Toko tidak ada. Kemudian di Tenang Lujang tidak sampai 10. Jadi total dari Budi, dari Lujang, dari Belu,
Kemudian dari Rangat, dari Toap itu tidak sampai 35 orang. Tapi ada 18 tero. Masih kayak untuk 35 orang. Ini kan berapa tero? Satu berapa? Dua. Cukup 2 saja. Satu saja juga cukup 35 orang. Ini ada 18. Lalu kemudian habis bongkar. Nah, ya toh. Sehingga mereka tua ini kan politik persepsi. Jadi kembali kepada soal tadi itu bahwa rakyat memilih ini sebenarnya ini yang sekarang dipengaruhi oleh yang sekarang bapak-bapak ini sekarang dipengaruhi persepsinya. Ya, antara yang tadi di Facebook itu. Saya mungkin kemarin pergi di Kecamatan Rute, mungkin keluar di Facebook Demo Kamilus. Itu ditolak di Cancar. Wah, ditolak bagaimana? Itu ibu-ibu di Cancar tuh marah-marah. Sampai ada satu mama-mama itu masuk resek di dia punya sekretariat. Dia marah, berbuk tapi kita marah-marah di ibu. Ada orang sud paling ngapo, itu kan madomu udah waktu terdewu. Berkali dengan tamat tahun dia tidak turun. Sehingga kontraku memang ibu-ibu kipas sekarang ini jumlahnya mungkin sudah 4.000-an. Saya bilang siapa yang pegang ibu-ibu menang. Kenapa? Yang pegang kunci dapur ibu-ibu. Yang pegang kunci kamar ibu-ibu. Yang kunci tapi ibu kan ibu. Hubungan industrial nih. Bagaimana dia punya kontraknya, bagaimana gajinya, bagaimana pembagian. Ini harus kita duduk sama-sama. Termasuk juga yang di toko-toko ini. Saya terpilih, saya akan audit semua. Mereka punya gaji berapa, dia punya tunjangan berapa, jangan sampai kerja mulai 7 pagi sampai dengan jam 12 malam, gajinya 350.000 aja di sana. Saya terpilih, akan saya audit semua. Akan saya audit. Karena saya dapat laporan juga, mereka termasuk juga orang-orang yang dalam hubungan industrial tidak terlalu beruntung. Kita sama-sama untung lah, kan gitu toh. Saya pada saat menyelesaikan masalah pajak teman-teman yang pengusaha ini, ya, saya cerita dari sini di kantor bupati. Saya beritahu, saya marah dengan kamu orang. Kamu kaya, tapi pertanyaan saya, apa yang kamu kasih untuk sebenarnya? Kalau mau kopi, itu tak bohong juga. Bupati postat 2 anak kopi 5.000 bagi onero yang itu. Tuh saya punya tanah ini kopi, dia tumbuh, kamu ketik, jual lagi kepada kamu. Bukan masalah hasil, macamnya, gimana enak aja. Ya, ini dalam pun. Saya selesaikan masalahnya. Ya, demi tadi. Saya waktu itu berpikir begini, Bapak Ibu. Mereka sudah tutup toko hampir 2-3 hari. Maya Tarawih Yusuf, 3 kopi deh, 3 centi. Lalu tuh kondisi bakal lalu. Lalu kemudian apa alasan? Apa dia mau keluarin aku? Minta bayar pajak, tak butuh keluarin aku 3 centi itu mau beli dulu. Apa alasan? Saya jangan kemudian jadikan raja sebagai bumper. Bahkan kamu dorong-dorong mereka pergi demonstrasi di kantor pajak pertama sana, supaya kantor pajak pertama lembut, lalu kemudian ya sudah bayar pajak. Oh, tidak bisa. Kembali ke soal tadi. Kita hidup ini di sini, mestinya dagang. Hidup itu sama-sama untung, Pak. Untung rakyat, untung kamu, semua harus untung. Di India itu Bapak Ibu, di India itu memang mereka sudah sudah terbangun satu sistem bagaimana setiap usaha itu harus menghidupkan semua. Dan itu saatnya saya lihat kebutuhan di situ. Kemudian yang berikut juga mengenai pengorganisasian. Ya, apakah teman-teman ini sudah punya satu organisasi, satu wadah, di mana wadah itu kemudian bisa memberikan jaminan kepada kita semua termasuk teman-teman ini untuk bisa memperjuangkan kepentingan BUP. Lalu ada seberapa jauh misalnya sudah berperan baik. Apa yang pemerintah urus tentang kamu orang? Itu harus kita periksa semua besok. Bagaimana juga berkaitan dengan hubungan-hubungan dengan perbankan, dengan dunia apa keuangan, P. Saya dengarkan misalnya di Jakarta, misalnya Bluebird itu mereka ada perjanjian kalau sekian tahun ya sudah ambil itu. Apakah itu juga bisa dilakukan di sini? Artinya begini, saya senang hari ini kita bisa bertemu komunitas teman-teman travel ini
untuk kemudian ada satu kesempatan untuk ke depan kita lebih sistematis, lebih fokus untuk berpikir apa persoalan ini. Saya tahu waktu itu karena saya juga menyelesaikan masalahnya. Misalnya berkaitan dengan kehadiran jumlah angkutan yang tidak sesuai dengan kapasitas, apa ngasar, kemudian ada izin antar provinsi, antar kabupaten dan segala macam, ada kewenangan dan macam-macam. Itu kan kita harus fasilitasi. Seingat saya kita bisa selesaikan waktu itu. Ya kita sama-sama atur bagaimana dan seterusnya. Tapi tujuannya adalah bahwa ini sebuah pilihan pekerjaan juga. Karena ini sebuah pilihan pekerjaan, maka tugas kita adalah bagaimana memastikan pekerjaan itu juga harus menghidupkan. Kan itu intinya. Termasuk yang kerja-kerja di toko ini, yang di toko-toko sosial. Nah sampai kemudian mereka itu lalu kemudian bekerja, lalu kemudian tidak ada kepastian berkaitan dengan hubungan antara mereka. Dekat-dekat kita sohoga, ya tanpa ada satu hak ya yang mereka peroleh. Saya membaca undang-undang Omnibus Law. Tadi Omnibus Law itu ada kewajiban pesangon dan segala macam. Yang mudah-mudahan itu ada jaminan bagi kita semua. Saya kira itulah sebenarnya yang menjadi impian saya. Makanya di sini tadi saya bilang biar 20-30 orang tidak masalah dari perwakilan teman-teman, sehingga lalu kemudian nanti satu ketika yang paling penting adalah kita terpilih tanggal 9, maka kemudian ada ruang untuk kita bisa orang muda saya sudah janji, dan ini bukan omong kosong. Ya, saya bilang begitu selesai tanggal 9 saya terpilih, tidak usah tunggu dilantik karena saya masih bupati. Kita buat musyawarah khusus untuk orang muda. Ibu-ibu sudah kita buat musyawarah. Saya punya konsep untuk bagaimana ibu-ibu ini kita jadikan sebagai kekuatan ekonomi untuk orang muda. Saya punya konsep ini saya tawarkan. Tapi kalau ada tambahan silakan, kita sama-sama kerja. Jadi banyak hal yang sebenarnya ke depan kita bisa urus sama-sama. Dalam kaitan dengan bagaimana membuat Manggarai ini maju. Saya tidak pernah di TKT ya Bu Manggarai maju. Oh, ya bukan. Nah, jadi kita ini dia punya koalisi ini Manggarai maju, bukan Manggarai berubah. Mau berubah Manggarai. Makanya kalau dia bilang dia baru bangkit, ya memang kami sudah jauh jalan sampai di mana saja baru bangkit. Kami sudah bicara kemajuan sampai di mana, dia baru bangkit perubahan di sini. Tapi tidak apa-apa lah, namanya juga ini kampanye kan biasa lah. Nah, sehingga pesan aku buat tahun tite teman-teman yang komunitas travel ini, di belakang ada sekian ratus, terus di belakang ada keluarga, ada adik, ada kakak semua. Mari kita kemudian sama-sama untuk membangun Manggarai ini 5 tahun depan ya. Saya kira begitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Panwas. Terima kasih banyak ya. Sehingga kemarin terima kasih ada adik semuanya. Saya bilang pesan kepada mereka kemarin di Gopta. Orang yang hari ini supaya suka nengok. Saya kira di salah satu pasal Undang-Undang Pilkada itu jelas sekali. Dilarang pada saat kampanye itu mengganggu ketertiban dan keamanan. Dilarang menghalang-halangi. Ini kan menghalang-halangi. Untuk kamilah kuhalang. Itu kan langsung sudah itu tertangkap. Saya itu tidak perlu saya lapor lagi ke mengurangi. Jadi gitu. Tapi saya terima kasih banyak apresiasi karena saya beritahu seluruh tim dari Madura dan seluruh saya punya simpatisan. Kita jaga di daerah ini. Ya, jaga supaya daerah ini aman, pilkada ditertib dan kita sehat semua. Itu yang paling penting. Orang muda, saya tanamkan kepada mereka orang cerdas. Ciri-ciri orang cerdas itu adalah bahwa kalau ada masalah selesaikan secara baik. Kalau perbedaan pendapat kita dulu, kan begitu. Kemudian jangan ganggu orang lain, itu orang cerdas. Betul. Tapi kalau hari-hari kita kerjanya mengganggu orang saja. Saya pikir Satar BC diganggu. Saya pikir dia Satar BC Barat diganggu. Muslim ini oh ya Pak. Aku bagus kok. Lu dah ku be ai mau muslim itu ulun melihat to. Cara nantang ku hias kan itu merantang. Politik saya apa? Bukan dua itu boleh. Ribu itu dah sih itu dah. Baik kita tahu satu sosial mau difoto. Jika dia sudah tanya itu orang itu. Bahkan dia dari dalam mobil ini, saya di mobil, dia bilang, coba kau pikir itu rumah tadi. Itu siapa di situ? Baik tak boleh, itu soal kata so. Gitu. Tapi itulah yang saya harapkan bahwa supaya kita pilkada ini berlangsung aman. Dia bisa setengah bulan ke oke. Terima kasih banyak, ya, Gili, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Assalamualaikum. Tidak perlu dicari kemampuan dia. Beliau sudah buat kok. Mikirin sakit bisa mandi. Lalu daud kita berserenti. Jadi oleh karena itu,
tanggal 9 Desember 2020 menjelang hari datangnya Sang Juru Selamat. Kita harus selamatkan Manggarai dengan memilih nomor 1. Nomor 1. Mantap. Itu penting. Wah, mantap. Leno Madu bungkus. Ya. Terima kasih banyak Bapak Kamilus dan semua rombongan yang sudah hadir.